Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? Yeah, I'm fine too. So today we are going to discuss about procedure text. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai prosedur teks. Sebelum dijelaskan, apakah sudah ada yang tahu apa itu prosedur teks? Coba angkat tangannya sudah pernah mendengar atau sudah pernah membaca apa itu prosedur teks? Sudah ada yang pernah dengar? Jadi pada pertemuan minggu lalu kita telah membahas mengenai naratif teks, di mana naratif teks itu merupakan suatu teks yang berisi mengenai cerita rakyat yang diceritakan turun-temurun oleh orang-orang seperti itu. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas masih sama seperti pertemuan sebelumnya, itu membahas mengenai teks, tapi yang kita bahas mengenai prosedur teks. Pasti anak-anak sudah sering mendengarkan tentang kata-kata prosedur. Prosedur itu seperti metode atau langkah-langkah yang digunakan untuk mencapai segala sesuatu. Sebelum dijelaskan lebih jauh, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Baiklah, selanjutnya akan 40 absen terlebih dahulu sebelum dijelaskan materi lebih lanjut. Yang pertama, Uji. Oke. Lalu Kamil hadir. Lalu Linda, ya. Dinda, ya. Heri, sakit, ada kesinnya. Orang bisa berdoa. Lalu Maria hadir. Adam, ya. Sekar, ya. Adam, dengan ada Dina. Ya. Baiklah. Lalu sebelum Pak Guru mulai pelajarannya, Pak Guru akan memberikan sedikit gambaran mengenai apa itu prosedur teks. Jadi sebelumnya seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, pasti anak-anak sudah sering mendengarkan kata-kata prosedur itu apa. Prosedur itu merupakan langkah atau cara-cara atau metode-metode yang digunakan untuk mencapai segala sesuatu. Misal contoh nih, anak-anak ingin membuat mie instan. Pasti langkah pertama yang dilakukan adalah menyiapkan panci, merebus air, lalu merebus mie tersebut, menyiapkan bumbu, dan lain sebagainya sampai tahap itu selesai. Jadi seperti itu. Itu yang dinamakan prosedur teks. Jadi prosedur teks itu merupakan suatu teks di mana tujuannya itu mengetahui langkah-langkah untuk melakukan atau mengoperasikan atau membuat sesuatu seperti itu. Paham? Itu untuk gambar sedih ya, sebelum masuk ke materi inti. Jadi tadi apa? Untuk prosedur teks sendiri, coba ya, jadi prosedur teks itu adalah secara singkat adalah suatu teks yang berisi atau menjelaskan mengenai bagaimana proses itu berlangsung dari awal sampai akhir. Bisa dikatakan seperti itu ya. Lalu selanjutnya akan Pak Guru jelaskan mengenai rinciannya atau penjelasan lebih lanjutnya mengenai prosedur teks. Jadi prosedur teks merupakan
di dalam buku bahasa Inggris kalian, buku textbook kalian dijelaskan bahwa prosedur teks adalah sebuah teks dalam bahasa Inggris yang berisi tujuan dan langkah-langkah untuk membuat atau melakukan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan tersebut. Seperti yang telah Bapak sebut sebelumnya, jadi prosedur teks ini berisi mengenai langkah-langkah atau cara untuk melakukan sesuatu. Seperti itu. Jadi dalam buku bahasa Inggris kalian halaman 28 yang paling bawah itu dijelaskan bahwa prosedur teks merupakan sebuah teks dalam bahasa Inggris, salah satu teks dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk mengetahui tujuan atau juga melakukan sesuatu yang nantinya ada hasilnya gitu. Semisal kita membuat mie, nanti hasil yang ada yaitu mie sendiri yang akan kita makan gitu. Itu untuk pengertian prosedur teks. Jelas? Atau ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana? Sudah jelas? Baik. Mungkin bisa dibaca terlebih dahulu sekali lagi untuk lebih paham. Dan jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Atau itu kan penjelasannya dalam bahasa Inggris ya. Silahkan jika ada kosakata yang belum tahu, bisa ditanyakan ke Pak Guru dan nanti akan Pak Guru beritahu jawabannya, itu artinya gitu ya. Silakan. Ya sekarang gimana? Arti dari kata goals. Ya, goals itu berarti tujuan. Tujuan atau apa ya? Tujuan atau tahap akhir atau sesuatu yang akan dicapai gitu, atau bisa disebut capaian gitu. Lalu make itu membuat. Misal how to make a noodle. Bagaimana cara membuat mie seperti itu. Nanti make itu ada salah satu unsur yang sangat penting dalam prosedur teks tersebut. Itu untuk make sendiri. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Silakan. Oh iya, untuk tugas minggu lalu mengenai naratif teks sudah ada belum? Sudah selesai atau belum? Untuk tugas minggu lalu mengenai naratif teks sudah selesai atau belum? Nanti di akhir kelas bisa diserahkan ke Pak Guru di kantor ya. Nanti ketua kelasnya silahkan untuk mengkoordinir untuk mengumpulkan tugas minggu lalu itu mengenai naratif teks. Nanti silahkan ditulis nama dan kelasnya nanti ditaruh di kantor Pak Guru ya semuanya. Lalu selanjutnya yaitu sudah ada yang ingin ditanyakan lagi atau sudah cukup mengenai pengertian prosedur teks atau ada yang ingin menjelaskan kembali mengenai pengertian prosedur teks? Silakan anak-anak. Nanti yang bisa menjelaskan kembali Bapak beri nilai tambahan. Siapa silakan? Heru, Sekar, Dinda, atau Oji, kami silakan. Siapa saja yang ingin menjelaskan kembali pengertian dari prosedur teks, nanti Bapak kasih nilai lagi. Silakan. Ya, Adam, bagaimana? Ya, silakan penjelasan kembali untuk pengertian dari prosedur teks. Ya,
nanti Bapak kasih nilai lebih ya, karena Adam sudah berani mengangkat tangan dan menjawab atau mengulang kembali pengertian dari prosedur teks. Lalu untuk fungsi selanjutnya sudah dari ditanyakan, kita berlanjut kepada fungsi dari prosedur teks. Setiap teks pasti mempunyai fungsi atau tujuan kan, di mana tujuan dari prosedur teks sendiri itu adalah sesuai dengan di buku kalian ya, Bapak membaca apa yang di buku kalian. Fungsi dari prosedur teks yaitu untuk menunjukkan bagaimana cara melakukan sesuatu melalui langkah-langkah yang berurutan sehingga pembaca bisa mencapai tujuannya. Jadi secara simpel fungsinya itu, jadi kan ini kan dalam bentuk teks ya anak-anak. Setiap teks itu otomatis ada tulisannya kan, dalam bentuk tulisan gitu kan. Supaya pembaca lebih paham dalam memahami prosedur teks ini, maka step-step atau langkah-langkah yang ada di dalam prosedur teks harus disusun secara urut atau berurutan, sehingga pembaca akan merasa paham atau tidak merasa kebingungan dalam memahami teks tersebut. Seperti contoh tadi kita membuat mie ya, contoh yang pertama itu. Jadi untuk membuat mie kita harus menulis langkah-langkahnya secara urut atau teratur. Dimulai dari awal, yang sangat awal seperti menyiapkan bahan-bahan, panci atau peralatan lainnya, sampai dengan mencapai tujuannya atau mie tersebut siap dihidangkan. Jadi kita harus menyiapkan atau kita harus menulis prosedur teks dari awal sampai akhir. Jadi supaya pembaca tidak merasa kebingungan, kita harus menulisnya atau membuat prosedur teks secara berurutan supaya tidak merasa kebingungan seperti itu. Lalu apa saja sih yang bisa digunakan untuk membuat prosedur teks, atau bahan apa yang bisa digunakan untuk membuat sebuah prosedur teks? Sebenarnya banyak sekali ya hal-hal atau material yang bisa kita gunakan untuk membuat prosedur teks. Seperti misal cara mengoperasikan komputer, itu bisa digunakan untuk membuat prosedur teks. Lalu cara membuat makanan bisa, atau cara mengoperasikan sesuatu itu bisa, atau cara membuat apa ya yang gampang, cara membuat kursi misal, atau cara membersihkan mobil gitu misal, dan masih banyak yang lainnya. Jadi ada banyak sekali hal-hal yang bisa digunakan untuk dibuat prosedur teks. Tapi beberapa yang paling banyak yaitu cara membuat sesuatu dan cara mengoperasikan sesuatu. Seperti misal cara membuat sesuatu itu cara membuat makanan atau cara menyajikan suatu makanan dan lain sebagainya. Sedangkan untuk cara mengoperasikan sesuatu itu sangat mudah atau sangat banyak juga bisa ditemukan di dalam dunia sehari-hari. Misal cara mengoperasikan komputer, cara menyalakan HP, atau cara menaiki sepeda bahkan, itu bisa digunakan untuk membuat prosedur teks. Paham? Sampai sini paham atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Masih ada yang belum paham? Jadi tadi ya, ini untuk pengertian dari prosedur teks ya. Pengertiannya yaitu tadi teks yang berisi mengenai langkah-langkah. Lalu tujuannya yaitu tadi apa? Coba dibaca lagi di buku. Tujuan dari prosedur teks adalah untuk, atau fungsi atau tujuan dari prosedur teks itu mana itu melakukan sesuatu
secara urut atau teratur supaya pembaca tidak merasa bingung. Jadi itu ya anak-anak tujuan utama dari prosedur teks atau fungsi utama dari prosedur teks. Ada yang ditanyakan sebelum dilanjut? Tidak, sudah paham? Ya, jika sudah paham kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai ciri-ciri prosedur teks. Jadi seperti yang kita ketahui bersama-sama ya, setiap teks itu pasti ada ciri-cirinya. Seperti kemarin beberapa pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang descriptive text, lalu narrative text. Itu semua jenis teks itu memiliki kriteria tersendiri atau memiliki ciri-ciri sendiri yang membuat teks itu berbeda dari teks yang lain. Dan di dalam prosedur teks sendiri kita akan menemukan beberapa ciri khas yang bisa menunjukkan bahwa itu merupakan prosedur teks. Apa aja? Coba disimak itu di halaman 29 ada penjelasan paling atas beberapa ciri-ciri dari prosedur teks. Silakan. Apa aja coba dibaca. Yang pertama, silakan dibaca bareng-bareng. Yang pertama yaitu menggunakan imperatif sentence yang merupakan bentuk kalimat yang biasanya digunakan untuk memberi perintah. Yang kedua, menggunakan connective of sentence. Yang ketiga, menggunakan numbering. Yang keempat, menggunakan adverb ya. Itu beberapa contoh ciri-ciri yang ada di dalam prosedur teks. Kita bahas satu persatu ya. Untuk yang pertama yaitu mengenai menggunakan imperative sentence. Sebelumnya kita sudah pernah membahas atau mempelajari mengenai imperative sentence. Apakah ada yang tahu atau masih ingat tentang materi tersebut? Apa itu imperative sentence? Coba silakan yang tahu angkat tangan. Jadi imperative sentence itu secara mudahnya yaitu dalam bahasa Indonesia berarti kalimat perintah. Jadi ciri-ciri prosedur teks yang pertama yaitu menggunakan atau banyak menggunakan kalimat perintah. Misal dalam bahasa Indonesia banyak sekali kan. Misal nyalakan atau matikan atau aduklah atau apa ya, tekan atau tunggu, itu kan semua merupakan kalimat perintah kan. Di dalam bahasa Inggris juga sama. Jadi ada ciri-ciri, salah satu ciri-ciri untuk prosedur teks yaitu menggunakan imperative sentence. Itu ciri-ciri yang pertama. Ciri-cirinya yang pertama menggunakan imperative sentence atau kalimat perintah. Dalam bahasa Inggris ada banyak sekali kata perintah seperti dalam contoh di buku kalian ya. Ada turn on, add into, dan lain sebagainya. Jadi ada turn on yang berarti nyalakan, ada turn off yang berarti matikan. Lalu ada juga apa? Dia apa tadi? Mix atau aduk atau campurkan. Itu beberapa ciri-ciri atau beberapa imperative sentence yang bisa digunakan untuk membuat kalimat prosedur atau prosedur teks. Lalu selanjutnya
ada ciri-ciri selanjutnya ya, itu ada menggunakan connective of sentence. Jadi menggunakan connective of sentence. Sentence itu berarti kalimat kan. Connective itu connect, berasal dari kata connect, itu berarti menghubungkan. Jadi arti dari connective of sentence yaitu kata penghubung, seperti itu ya. Jadi pahami? Ya. Ada banyak sekali kalimat atau kata penghubung di dalam bahasa Inggris. Yang pertama ada then, yang kedua ya, ciri kedua menggunakan connective of sentence. Ada apa? Next, ada then, ada after, dan lain sebagainya. Itu ada banyak sekali. Nanti bisa anak-anak cari di Google, banyak sekali. Di Google banyak sekali itu connective of sentence untuk prosedur text. Nanti teman-teman, anak-anak bisa menemukan banyak sekali contoh untuk membuat contoh dari connective sentence untuk membuat prosedur text. Yang ketiga, menggunakan numbering. Number itu apa? Artinya angka. Numbering berarti penomoran atau menggunakan angka kan ya. Untuk angka sendiri kita bisa menggunakan angka ya. Jadi di setiap langkah dalam prosedur itu biasanya ada angkanya. Misal langkah pertama nyalakan kompor. Langkah kedua rebus air. Itu kan yang ada dalam skenario ada pertama, ada yang kedua juga kan. Itu berarti penomoran. Ada juga nanti berarti ada langkah pertama. Berarti first step. Ini langkah pertama. Nanti ada second, nanti third, fourth, fifth, dan sebagainya. Itu nanti yang namanya penomoran. Di samping penomoran, biasanya di penghubung setiap kalimat itu ada yang namanya connective sentence tadi. Misal dari kalimat pertama, kalimat itu menggunakan number atau penomoran, dan kalimat kedua ke kalimat ketiga nanti menggunakan connective of sentence. Itu tidak selamanya menggunakan numbering, jadi bisa juga menggunakan connective of sentence. Lalu yang terakhir menggunakan adverb. Adverb, kalian tahu adverb apa? Ya, adverb, menggunakan adverb. Adverb itu contohnya seperti di Google ada apa aja? Adverb itu ada slowly, carefully. Ya, itu untuk contoh dari adverb. Misal, aduklah bahan secara perlahan. Mix the ingredients slowly. Itu secara perlahan itu merupakan adverb. Paham? Ya. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu generic structure of prosedur text. Jadi struktur dari prosedur text itu apa? Ada aim of goal, aim or goal. Aim itu sama dengan purpose sama dengan goal. Itu sesuai dengan judul. Misal how to make noodle. Jadi tujuannya itu kita akan membuat mie gitu. Lalu kedua ada ingredients atau materials. Sebelum masuk ke langkah-langkah pembuatan sesuatu, pastinya ada ingredients atau materials. Ingredients itu bisa berupa jika kita membuat makanan nih ya, misal telur, nasi atau lain sebagainya. Sedangkan materialsnya itu ada misal kompor, panci,
dan lain sebagainya. Itu jadi perbedaannya itu di ingredients dan di materials. Dan yang ketiga atau terakhir ada steps atau method. Setelah ada ingredients dan materials di atas, yang terakhir di bawah itu yang panjang ada beberapa steps itu, yaitu metode atau cara melakukan sesuatu itu. Paham? Sudah? Tidak ada yang ditanyakan? Jika sudah jelas, maka akan dilanjut dengan games. Jadi di sini Bapak ini ada beberapa gulung kertas yang berisi mengenai satu teks prosedur, dan tugas anak-anak yaitu nanti berkelompok. Satu kelompok itu berisi 5 orang. Nanti silahkan teks ini disusun sesuai dengan sesuai dengan step atau method yang berurutan gitu. Jadi ini masih acak ya, Nanti silahkan anak-anak mengurutkannya sesuai dengan urutan yang benar. Ya, akan Bapak bagikan ya. Ya, silahkan dibuka untuk gulungannya, dan nanti silahkan diurutkan sesuai dengan urutan yang benar. Coba sudah bisa ditebak belum tadi untuk isinya apa? Ada how to cook apa tadi di situ? Ada beberapa steps, 7 steps. Silakan tadi dibaca tadi. Kira-kira itu langkah untuk membuat apa? Ya, langkah untuk membuat nasi goreng. Ya, lalu silakan Bapak kasih waktu 10 menit untuk mengurutkan teks tersebut menjadi susunan yang benar. Jika ada yang ditanyakan, silakan nanti bisa ke Pak Guru langsung ya. Ya, gimana? Ya, itu kan tadi ada setelah apa yang Bapak sampaikan tadi, ada numbering atau penomoran. Itu di beberapa kertas tersebut ada first, ada second, ada third, ada fourth, ada fifth. Itu silahkan diurutkan dengan gampang, kan udah tahu kan? First itu seperti apa, second itu seperti apa, third itu seperti apa, udah tahu kan? Jadi silahkan diurutkan berdasarkan nomor itu. Jadi first itu pertama, second itu kedua, third itu ketiga, fourth keempat, dan sebagainya. Itu nanti bisa silakan. Lalu ada yang ditanyakan? Ya, sudah selesai? Ya, coba dibacakan. Ya, benar sekali. Jadi itu ya, seperti contoh untuk kalimat prosedur atau prosedur teks. Kalian sudah paham kan apa itu prosedur teks? Ya. Lalu yang terakhir kita akan melakukan review materi. Tadi yang pertama ada pengertian dari prosedur teks. Prosedur teks merupakan teks yang digunakan untuk tujuan atau langkah-langkah untuk membuat sesuatu atau melakukan atau mengoperasikan sesuatu. Selanjutnya ada fungsi prosedur teks. Fungsinya yaitu menunjukkan bagaimana cara melakukan sesuatu melalui langkah-langkah yang berurutan. Yang ketiga, ciri-cirinya tadi seperti itu Bapak tulis. Yang pertama ada menggunakan imperative sentence atau kalimat perintah. Lalu ada menggunakan connecting sentence atau kalimat penghubung. Yang ketiga ada menggunakan numbering atau angka-angka ini. Dan yang terakhir ada menggunakan adverb. Adverb itu bisa slowly, bisa carefully, dan sebagainya. Ya, sudah jelas. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai simple present tense ya. Sesuai yang di materi yang di buku itu, kita akan membahas mengenai simple present tense. Lalu untuk tugas di rumah, silahkan
anak-anak mencari contoh di internet satu prosedur teks dan dikumpulkan minggu depan melalui ruang kelas di meja Pak Guru ya. Sudah, tidak ada yang ditanyakan lagi. Baiklah, jika sudah tidak ada yang ditanyakan, marilah kita tutup kelas pada kesempatan pagi kali ini dengan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.